Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan dan mengajak berdiskusi tentang transaksi entitas induk dan entitas anak terhadap aset tetap. Kami yang beranggotakan Fadila Anastasia, NPM 1801020065, Fadila Anastasia, kemudian Maya Dwi Anggraini 0069, Nikan Muktisari 0071, dan Noviana Lestari 0085, dan Aditya Tripamungkas 0088, dan yang terakhir Rizky Afifah dengan NPM 1801020103. Transaksi penjualan aset tetap, dampak terhadap pencatatan entitas induk. Yang pertama, keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi selama aset masih dimiliki oleh entitas anak atau entitas induk. Kemudian keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi tersebut, entitas induk itu harus membuat pencatatan. Kemudian dampak terhadap jurnal eliminasi, transaksi jual beli aset tetap antara entitas induk dan entitas anak itu harus dieliminasi, ditujukan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Kemudian keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap entitas induk dan entitas anak akan terrealisasi pada saat penggunaan aset tetap. Yang selanjutnya, transaksi penjualan aset tetap induk disusutkan. Artinya realisasi keuntungan atau kerugian penjualan tanah terjadi pada saat pelepasan tanah. Kemudian pelepasan tanah dapat terjadi karena penjualan, penghentian, pengakuan atau pertukaran. Kemudian selanjutnya, dampak transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. P1 atau peristiwa 1, PTP memperoleh tanah dari pihak non-afiliasi pada harga dengan harga 900 juta. Kemudian pada peristiwa kedua atau P2 itu, PTP menjual tanah kepada PTS pada harga 1 miliar. Dan kemudian dilihat dari kemudian untuk P3 atau peristiwa 3, PTS menjual tanah kepada pihak non-afiliasi seharga dengan 1 miliar 200 juta. Yang harus dibuat PTP dan jurnal eliminasi pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi 2015 ini apabila yang pertama itu seluruh peristiwa ya P1, P2 dan peristiwa ketiga terjadi pada 2015. Kemudian P1 dan P2 yang terjadi pada 2015 juga terjadi pada 2016. Dan yang ketiga itu peristiwa ketiga saja yang terjadi pada 2015. Sedangkan P1 dan P2 telah terjadi pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2014. Untuk selanjutnya, seluruh peristiwa yang terjadi pada tahun 2015, dampak jurnal eliminasi skenario 1 terhadap laporan keuangan konsolidasi pada PTP 100 juta, PTS 200 juta, sebelum konsolidasi 300 juta, dan konsolidasinya 300 juta. P1 dan P2 terjadi pada 2015, P3 terjadi pada 2016. Mencatat keuntungan yang belum terrealisasi, bagian laba atas entitas anak 100 juta, investasi pada entitas anak masuk di kredit 100 juta. Eliminasi sebagian nilai perolehan tanah dan keuntungan penjualan tanah itu, keuntungan penjualan tanah masuk debit 100 juta, tanah masuk kredit 100 juta. Skenario 2 terhadap penyajian tanah pada keuntungan penjualan tanah dalam laporan keuangan konsolidasi 2015 pada akun tanah PTS 1 miliar, sebelum konsolidasi 1 miliar, eliminasinya 100 juta dan konsolidasiannya 900 juta. Keuntungan penjualan tanah pada PTP 100 juta, sebelum konsolidasi 100 juta dan dikurangi eliminasi 100 juta. P3 saja yang terjadi pada tahun 2015, P1 dan P2 telah terjadi pada 2014. Untuk mencatat keuntungan yang terrealisasi, itu investasi pada entitas anak masuk debit 100 juta, bagian laba atas entitas anak kredit 100 juta. Untuk mencatat keuntungan transaksi hulu yang telah terrealisasi, investasi pada entitas anak 100 juta masuk debit, keuntungan penjualan tanah masuk kredit 100 juta. Transaksi hulu penjualan aset tetap tidak disusutkan. Untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif tentang prosedur konsolidasi di mana terdapat transaksi hulu penjualan aset tetapi tidak disusutkan, keuntungan transaksi hilir yang belum terrealisasi dicatat induk sebesar porsi kepemilikan. Ilustrasinya terdapat di dalam buku halaman 186 sampai 193.
transaksi hilir penjualan aset tetap tidak disusutkan. Untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif tentang prosedur konsolidasi di mana terdapat transaksi hilir penjualan aset tetap yang tidak disusutkan tanah, keuntungan transaksi hilir yang belum terrealisasi dicatat di induk sebesar porsi kepemilikannya. Transaksi penjualan aset tetap disusutkan. Untuk transaksi penjualan aset tetap yang disusutkan antara entitas induk dan entitas anak, keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap akan terrealisasi seiring penggunaan aset tersebut. Realisasi keuntungan atau kerugian aset tetap disusutkan pada saat aset tersebut digunakan. Yang selanjutnya, terdapat dampak transaksi penjualan aset tetap disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Contoh berikut memberikan gambaran komprehensif dampak transaksi penjualan aset tetap disusutkan. Misalnya, kendaraan oleh entitas induk ke entitas anak, baik terhadap pencatatan induk maupun jurnal eliminasi yang harus dibuat pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasian. Contohnya, dapat dilihat pada buku halaman 202. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Palapa atau PTP menjual kendaraan kepada entitas anaknya, PT Samudra atau PTS, pada harga 210 juta. PTP memperoleh kendaraan tersebut pada 1 Januari 2014 pada harga 300 juta. PTP menyusutkan kendaraan tersebut selama 5 tahun dengan menggunakan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa. Nilai tercatat kendaraan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar 180 juta, sehingga PTP membukukan keuntungan penjualan kendaraan tersebut sebesar 30 juta. PTS bermaksud untuk menggunakan kendaraan tersebut untuk operasional dan menyusutkan kendaraan selama masa manfaat, yaitu 3 tahun, dengan menggunakan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa. Ilustrasinya digambarkan pada 1 Januari 2014 itu 300 juta. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar 210 juta pada PTS. Selisih antara PTP dan PTS yaitu mendapatkan keuntungan sebesar 30 juta. Kepemilikan kendaraan, PTP membuat yang pertama itu ada mencatat perolehan kendaraan dari pihak non-afiliasi pada 1 Januari 2014. Pada sisi debit terdapat kendaraan sebesar 300 juta. Sisi kredit kas sebesar 300 juta. Yang kedua, untuk mencatat beban penyusutan kendaraan setiap periodenya pada 31 Desember 2014 dan 2015. Pada sisi debit terdapat beban penyusutan sebesar 60 juta dan sisi kredit akumulasi penyusutan sebesar 60 juta. 60 juta itu didapat dari 300 juta dibagi 5 tahun. Sehingga nilai tercatat kendaraan per 31 Desember 2015 yaitu nilai perolehan sebesar 300 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 120 juta, sehingga menghasilkan nilai tercatat sebesar 180 juta. Selanjutnya yaitu jurnal yang dibuat pada saat PTP menjual kendaraan PTS. Jurnal yang pertama yaitu mencatat penjualan kendaraan pada saat tanggal 31 Desember 2015. Yang pertama, kas sebesar 120 juta yang terletak pada kolom debit. Lalu akumulasi penjualan penyusutan kendaraan sebesar 120 juta di debit. Lalu pada kolom kredit terdapat kendaraan sebesar 300 juta dan keuntungan penjualan kendaraan sebesar 300 juta. Jurnal selanjutnya yaitu mencatat perolehan kendaraan dari PTP pada saat tanggal 31 Desember 2015. Pada kolom debit terdapat kendaraan sebesar 210 juta dan kas sebesar 210 juta pada kolom kredit. Selanjutnya mencatat keuntungan yang belum terrealisasi. Pada kolom debit terdapat bagian laba atas entitas anak sebesar 30 juta dan investasi pada entitas anak sebesar 30 juta di kolom kredit. Lalu mengeliminasi penjualan kendaraan pada PTP dan PTS. Pada kolom debit terdapat kendaraan sebesar 90 juta dan keuntungan penjualan kendaraan sebesar 30 juta. Lalu di kredit terdapat akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 120 juta. Selanjutnya terdapat tabel 6.16 dampak jurnal eliminasi terhadap laporan keuangan konsolidasi. Kesimpulan dari tabel tersebut yaitu keuntungan penjualan kendaraan sebesar 30 juta yang diperoleh dari PTP pada tahun 2015. Sebagian telah terrealisasi pada tahun 2016. Realisasi keuntungan ini sering dengan penggunaan kendaraan oleh PTS. Besarnya keuntungan penjualan kendaraan yang terrealisasi setiap periodenya adalah selisih beban penyusutan menurut PTS dan PTP.
PTS mencatat beban penyusutan kendaraan setiap periodenya sebesar 70 juta, yaitu 210 juta dikurangi 0 dibagi 3 tahun. Sedangkan pada saat kendaraan masih milik PTP, besar penyusutan yang dibukukan PTP setiap periodenya adalah 60 juta, yaitu 300 juta dikurangi 0 dibagi 5 bulan. Sehingga besarnya keuntungan penjualan kendaraan yang terrealisasi setiap periodenya adalah 10 juta, yaitu perolehan dari 70 juta dikurangi 60 juta. Selanjutnya, pada tabel 6.17, yaitu dampak jurnal eliminasi terhadap laporan keuangan konsolidasi. Jurnal PTP mencatat keuntungan yang terrealisasi, yaitu pada kolom debit terdapat investasi pada entitas anak sebesar 10 juta, lalu pada kolom kredit terdapat bagian laba atas entitas anak sebesar 10 juta. Lalu selanjutnya, mengeliminasi penjualan antara PTP dan PTS, yaitu investasi sebesar 30 juta dikurangi 10 juta. Pada kolom debit terdapat kendaraan sebesar 90 juta dan investasi pada entitas anak sebesar 20 juta. Lalu pada kolom kredit terdapat akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 110 juta. Materi hulu penjualan aset tetap disusutkan, yaitu untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang prosedur konsolidasi di mana terdapat transaksi hulu penjualan aset tetap disusutkan atau bangunan. Keuntungan transaksi hulu yang belum terrealisasi dicatat tidak secara penuh. Jurnal eliminasi diperlukan untuk menyesuaikan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian. Lebih rincinya kita dapat melihat ilustrasi pada buku halaman 205-212. Yang selanjutnya yaitu transaksi hilir penjualan atas aset disusutkan. Untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang prosedur konsolidasi di mana terdapat transaksi hilir penjualan aset tetap disusutkan atau peralatan. Keuntungan transaksi hilir yang belum terrealisasi dicatat induk sebesar porsi kepemilikan. Ilustrasi ini dapat kita lihat pada halaman 203-220 di buku. Selanjutnya ada ilustrasi komprehensif. PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada tanggal 1 Januari 2015 sebesar 800 juta rupiah. Nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 200 juta rupiah, sehingga total nilai wajar PT Satria pada saat itu adalah 1 miliar rupiah. Nilai aset bersih PT Satria pada tanggal 1 Januari 2015 sebesar 800 juta rupiah. Perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria sebagai berikut. Nilai akuisisi PT Pandawa ditambah nilai wajar kepentingan non-pengendali sama dengan 1 miliar rupiah. Nilai buku aset bersih PT Satria terdiri dari saham biasa 500 juta rupiah ditambah saldo laba 300 juta rupiah. Hasilnya 800 juta rupiah. Untuk mencari diferensial antara nilai wajar dan nilai buku, yaitu nilai akuisisi oleh PT Pandawa ditambah nilai wajar kepentingan non-pengendali dikurangi dengan nilai buku aset bersih PT Satria, yaitu 1 miliar rupiah dikurangi 800 juta rupiah, sehingga hasilnya menjadi 200 juta rupiah. Selanjutnya, diferensial yang disebabkan oleh nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta rupiah, sedangkan sisanya adalah goodwill. Perinciannya sebagai berikut. Persediaan diferensial 25 juta rupiah, tanah diferensial 75 juta rupiah, bangunan diferensial 50 juta rupiah, dan goodwill diferensial dari 50 juta rupiah. Selanjutnya dapat disimak pada buku halaman 221, itu ada neraca saldo per 30 Desember 2015. Lalu ada informasi tambahan. Kemudian prosedur konsolidasian 2015, tahun 2015, pencatatan PT Pandawa 2015. PT Pandawa mencatat investasi di PT Satria dengan menggunakan metode ekuitas, maka pencatatannya sebagai berikut. Yang pertama ada 1 Januari, yaitu mencatat tentang pembelian saham PT Satria. Investasi pada PT Satria di debit 800 juta rupiah, kemudian kas di kredit sebesar 800 juta rupiah. Kemudian ada 31 Desember 2015, yaitu mencatat bagian PT Pandawa atas laba bersih PT Satria. Cara mencarinya yaitu 400 juta rupiah dikali 80%, menghasilkan investasi pada PT Satria 320 juta rupiah di debit dan bagian laba atas PT Satria 320 juta di kredit. Kemudian ada tanggal 31 Desember, yaitu mencatat bagian PT Pandawa atas dividen PT Satria. Cara mencarinya yaitu 100 juta rupiah dikali 80% dengan hasil kas 80 juta rupiah di debit dan investasi pada PT Satria di kredit 80 juta rupiah. Yang kemudian ada 31 Desember 2015, yaitu mencatat amortisasi diferensial.
Bagian laba atas PT Satria sebesar 30 juta di debit dan investasi pada PT Satria di kredit 30 juta. Kemudian ada tanggal 31 Desember 2015 mencatat keuntungan transaksi hulu penjualan persediaan yang belum terrealisasi. 90 juta rupiah itu dari 150 juta rupiah dikali 60% yang belum terjual. Maka jurnalnya adalah bagian laba atas PT Satria sebesar 90 juta rupiah di debit dan investasi pada PT Satria 90 juta di kredit. Ada pada tanggal 31 Desember 2015 tentang mencatat keuntungan transaksi hilir penjualan persediaan yang belum terrealisasi. Ini didapatkan dari pada akhir 2015 seluruh persediaan belum terjual sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Nah, untuk mencarinya yaitu 120 juta rupiah dikali 80%. Ketemunya 196 juta. Nah, jurnalnya yaitu bagian laba atas PT Satria yaitu 96 juta rupiah pada sisi debit dan investasi pada PT Satria sebesar 96 juta rupiah pada sisi kredit. Kemudian ada tanggal 31 Desember 2015 mencatat keuntungan transaksi hulu penjualan tanah yang belum terrealisasi. Dengan jurnal bagian laba atas PT Satria 25 juta di debit dan investasi pada PT Satria 25 juta di kredit. Kemudian ada 31 Desember 2015 mencatat kerugian transaksi hilir penjualan peralatan yang belum terrealisasi. Dengan jurnal investasi pada PT Satria itu 8 juta. 8 juta itu dari 10 juta dikali 80% dari kepemilikan PT Pandawa. Investasi pada PT Satria yaitu 8 juta di debit dan bagian laba atas PT Satria 8 juta di kredit. Selanjutnya yaitu membuat pencatatan buku besar investasi pada PT Satria per 31 Desember 2015. Nah, di sini ada dua, yaitu yang pertama investasi pada PT Satria itu diperoleh 813 juta di sebelah debit. Lalu yang nomor 2 itu bagian laba atas PT Satria. Nah, itu diperoleh 93 juta. Itu di sebelah kredit. Dari sini kita menghitung jurnal eliminasi. Nah, di saldo awal PT Pandawa itu ada 640 juta. Lalu di saldo akhir itu ada 880 juta. Nah, ini tuh saldo akhir diperoleh dari saldo awal ditambah laba bersih dikurangi dividen. Lalu di kepentingan non pengendali, saldo awalnya yaitu 160 juta. Kemudian di saldo akhir ada 220 juta. Nah, di sini di saham biasa, saldo awal dan saldo akhir itu sama, yaitu 500 juta. Kemudian di saldo laba itu saldo awalnya 300 juta, lalu di saldo akhir ada 600 juta. Nah, di jurnal eliminasi itu kita mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Satria. Lalu yang selanjutnya itu ada nomor 2, mengalokasikan diferensial dan amortisasi diferensial. Lalu yang ketiga, mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Pandawa dan PT Satria. Yang keempat, itu mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Pandawa dan PT Satria. Yang kelima, yaitu mengeliminasi pendapatan dan beban sewa. Yang keenam, mengeliminasi utang piutang terkait transaksi pemberian jasa sewa. Yang ketujuh, mengeliminasi dampak penjualan tanah antara PT Pandawa dan PT Satria. Yang kedelapan, mengeliminasi dampak penjualan peralatan antara PT Pandawa dan PT Satria. Setelah itu, kita membuat kertas kerja konsolidasian. Dan isi dari kertas kerja konsolidasian itu ada laba rugi, terus laporan perubahan saldo laba, ada laporan posisi keuangan. Nah, setelah itu kita membuat laporan keuangan konsolidasian. Nah, di sini itu ada laporan laba rugi konsolidasian. Nah, di sini laba kotornya itu diperoleh sebesar 4.115 juta. Lalu di beban operasionalnya itu diperoleh 1.539 juta. Nah, di sini itu diperoleh laba bersih konsolidasian sebesar 2.590 juta. Itu membuat laporan perubahan saldo laba konsolidasian. Nah, di sini itu diperoleh saldo laba 31 Desember 2015 itu sebesar 4.338 juta. Lalu setelah itu kita membuat laporan posisi keuangan konsolidasian. Nah, di sini itu diperoleh yang di bagian aset itu ada kas dan setara kas, ada piutang kas, persediaan tanah, bangunan dan peralatan, akumulasi penyusutan, lalu ada merek dagang, lalu ada akumulasi amortisasi, ada goodwill. Nah, itu total asetnya itu diperoleh sebesar 13 miliar, mohon maaf,
13 miliar 34 juta. Lalu di bagian liabilitas itu ada utang usaha dan bank diperoleh 3 miliar 464 juta. Lalu di bagian ekuitas itu diperoleh kepemilikan induk itu sebesar 9 miliar 338 juta, lalu ada kepentingan pengendali sebesar 232 juta, dan total liabilitas serta ekuitas ini menjadi 13 miliar 34 juta. Nah, ini balance dengan total asetnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.